Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Video belajar matematika kali ini akan Bapak sampaikan materi selanjutnya, yaitu hubungan perbandingan trigonometri. Ada 3 macam hubungan antar perbandingan trigonometri, yaitu hubungan keterbalikan, hubungan hasil bagi, dan hubungan kuadrat. Hubungan berkebalikan. Perhatikan, ini ada segitiga ABC dengan sisi ABC. Berdasarkan aturan Pythagoras, maka catatan yang pertama yang perlu kita simpan tuh ini. A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Dan catatan yang kedua, sin A. Oh ya, ini sudut pandangnya adalah sudut A ya. Jadi perbandingan trigonometri yang kita peroleh ini, sin A sama dengan A per B, cos A itu C per B, dan tan A itu sama dengan A per C. Keterbalikan yang pertama pada cos, untuk cos A kita buat 1 per cos A, maka yang awalnya C per B akan menjadi B per C, itu yang disebut sebagai sekan A. Kemudian kebalikan dari sin itu adalah 1 per sin A sama dengan A per B, maka 1 per sin A itu otomatis ini juga dibalik menjadi B per A, itu yang disebut kosekan A. Sedangkan kebalikan dari tan itu adalah 1 per tan A, yang awalnya A per C maka juga dibalik menjadi C per A, itu yang disebut kotangan A. Jadi kesimpulannya, sekan A itu sama dengan 1 per cos A, kosekan A sama dengan 1 per sin A, dan kotangan A sama dengan 1 per tan A. Kemudian hubungan hasil bagi masih sama. Yang catatan yang perlu kita tulis. Kemudian ini ada sin A. Apabila sin A dibagi dengan cos A, itu otomatis sama dengan sin A nya diubah dulu menjadi A per B, cos A diubah dulu menjadi C per A. Lalu dari pembagian ini diubah ke perkalian, maka A per B dikali B per C. Tinggal dicoret saja B nya, maka tinggal A per C. Padahal kita tahu bahwa nilai A per C itu adalah nilai tangan A. Maka sin A dibagi cos A sama dengan tangan A. Sedangkan jika cos A dibagi dengan sin A menjadi ini. Cos A itu sendiri adalah C per B dan sin A adalah A per B. Diubah ke perkalian, maka C per B dikali B per A, tinggal dicoret maka menjadi tinggal C per A. C per A itu adalah kebalikan dari tan A atau tangan A. Maka C per A itu sama dengan kotangan A. Maka kesimpulannya, tan A itu sama dengan sin A dibagi cos A, sedangkan kotangan A itu adalah cos A dibagi dengan sin sudut A. A itu sudut A maksudnya ya. Selanjutnya, hubungan kuadrat. Ini yang diketahui masih sama. Misalkan Bapak kuadratkan nilai sin. Sin ini Bapak kuadratkan, maka menjadi sin kuadrat A sama dengan A kuadrat ditambah dibagi B kuadrat. Begitu juga dengan cos A sama cos kuadrat. Bapak kuadratkan menjadi cos kuadrat A sama dengan C kuadrat dibagi B kuadrat. Dan tan juga sama, Bapak kuadratkan tan kuadrat A menjadi A kuadrat dibagi C kuadrat.
Kemudian misalkan sin kuadrat A Bapak tambahkan dengan cos kuadrat A, itu akan menjadi A kuadrat bagi B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi B kuadrat. Ini menjadi ini ya. Kemudian penyebutnya Bapak sudah sama, maka menjadi Bapak ubah saja A kuadrat ditambah C kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan kita tahu A kuadrat atau A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 itu adalah nilai dari B kuadrat. Maka menjadi B kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Maka diperolehlah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A nilainya sama dengan 1. Misalkan lagi ya, ini ada 1 ditambah tan kuadrat A. Jadi gini, ini Bapak membuktikan secara dari rumus ke caranya ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan, nanti untuk pembuktian tiap-tiap orang nanti punya cara-cara sendiri. Jadi suka-suka versinya. Nah, Bapak menggunakan versi ini. Jadi nanti ada pembuktian tersendiri lah. Tiap orang nanti untuk membuktikan rumus itu ada pembuktian, dan dalam pembuktian rumus tiap orang menggunakan caranya masing-masing. Dan ini adalah salah satu cara yang Bapak gunakan ya. Kemudian 1 ditambah tan kuadrat A, ini misalkan ada rumus kayak gini nantinya, maka menjadi 1 tan kuadrat A itu apa? A kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dibagi C kuadrat. C kuadrat ditambah A kuadrat itu adalah B kuadrat, maka menjadi C kuadrat ditambah C kuadrat dibagi C kuadrat. Padahal B per C kita tahu adalah nilai dari ini 1 per cos A. 1 per cos A itu adalah sekan A. Maka karena ini ada kuadrat menghasilkan sekan kuadrat A. Jadi 1 plus tan kuadrat A itu nilainya sama dengan sekan A. Sekan kuadrat A. Kemudian kalau misalkan 1 ditambah kotan kuadrat A itu sama dengan satunya tetap kotan kuadrat A itu sama dengan kebalikan dari tan A, maka C kuadrat dibagi A kuadrat. Samakan penyebut, maka menghasilkan A kuadrat ditambah C kuadrat dibagi A kuadrat. A kuadrat ditambah C kuadrat kita tahu bahwa dia adalah B kuadrat, maka menghasilkan B kuadrat dibagi A kuadrat. Lah B per A itu adalah 1 per sin A, maka B kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan kosek kuadrat A. Kesimpulan yang dapat kita peroleh, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya sama dengan 1, dan 1 ditambah tan kuadrat A itu sama dengan nilainya sekan kuadrat A, dan 1 ditambah kotan kuadrat A itu nilainya sama dengan kosek kuadrat A. Rumus-rumus ini nantinya akan kita gunakan dalam menentukan identitas trigonometri dari ketiga hubungan ini. Itu ya. Untuk identitas trigonometri akan Bapak sampaikan pada video selanjutnya. Dan perlu Bapak tekankan lagi, ini adalah rumus-rumusnya yang nantinya akan kalian gunakan. Jadi pada kesimpulan baik untuk slide pertama, kedua, dan ketiga, keempat, itu adalah nanti pada kolom kesimpulan. Itu adalah rumus-rumus yang nantinya akan kalian jumpai atau sering kalian gunakan. Jadi perlu diingat kesimpulan. Dan bagian tengah ini adalah pembuktian masing-masing individu untuk membuktikannya. Nih biasanya ada yang beda-beda, dan inilah versi Bapak. Oke, jangan lupa rumusnya dihafalkan. Sekian untuk video kali ini dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.